Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Faya ashabul fadail, hadratil fadail, ngaku pada pesantren Kasrep Kiai Abdul Rahman bin Muhammad, Kang Kiai Ahmad, Kang Fatulabi, Kiai Abdul Razak, dan seluruh para kiai yang hadir di dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, ini yang kedua saya di Benda Kerep. Dulu dengan Kang Tubagus Fatulabi sekitar tahun 2012 ada silaturahmi pada Bayai Hasan ya. Dan proses perjalanan dalam rangka silaturahmi sedulur-sedulur Banten Cirebon memang sudah lama terjadi dari orang tua kita dari zaman dahulu, dan ini tidak boleh berhenti sampai kapanpun, karena saudara dengan saudara tidak boleh terputus silaturahmi. Ya, dan Kesultanan Banten itu tidak sama dengan Kesultanan Cirebon yang masih ada sultannya. Kita tahun 2012 memang sepakat dengan Kang Tubagus Fatulabi untuk mengangkat seorang saudara kami untuk menjadi sebuah ikon dari kebudayaan Kesultanan Banten. Tapi di keluarga kita banyak yang menolak juga. Sampai sekarang masih terjadi ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi kalau ada narasi mewakili Kesultanan Banten, itu sampai sekarang memang tidak boleh ada yang merasa paling mengklaim mewakili Kesultanan Banten, kecuali kita sudah sepakat bersama siapa sultannya. Itu perlu diketahui bersama-sama ya, karena kita Kesultanan Banten memang ruhnya tetap selalu ada di dalam jiwa semua keturunan Kesultanan Banten. Sultan Hasanuddin kata orang mati, tapi dia raga sudah dimakamkan, tapi nurnya itu masih ada di dalam hati para keturunannya dan para orang-orang yang mengambil ilmu dan semangatnya di dalam Islam. Dan ini yang harus perlu untuk kita hormati bersama. Orang-orang yang mengaku keturunan daripada Sultan Hasanuddin, di mana saja dia berada, maka dia mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya di dalam keinginannya menjaga marwah Kesultanan Banten, menjaga nama baik Banten dan lain sebagainya. Tidak boleh hanya karena kita tinggal di dekat makam beliau kemudian merasa paling mengklaim bahwa dia yang lebih berhak dari yang lainnya. Ini satu dulu, karena perjuangan para leluhur kita mungkin nanti akan tercederai oleh perasaan-perasaan yang tidak baik antar keturunannya ke depan. Kita bersama-sama saja menjaga Kesultanan Banten, marwahnya tetap selalu ada sampai hari kiamat nanti. Dan ini kita sudah sama-sama. Kang Tubagus Fatulabi ini luar biasa perjuangannya beliau sejak muda sampai sekarang. Beliau tidak banyak bergerak, dan ada perwakilan dari keluarga kita yang bergerak, kadang membawa nama Banten, kadang hanya membawa nama dirinya pribadi. Tetapi itu jelas apabila itu positif akan membawa marwah daripada Kesultanan Banten, di mana leluhurnya yang begitu mulia dengan ilmu, amal, akhlak juga dapat ada yang meneruskan. 1800 abad 19, cucu daripada Sultan Hasanuddin ada yang mengharumkan dunia, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tenara. Dan itulah yang harus kita jadikan barometer bagaimana kita cara menjaga Kesultanan Banten. Abad 22 ini, abad 21, ada cucunya juga menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ini adalah prestasi. Jadi kita jangan sibuk di dalam hal-hal klaim dan sebagainya, sehingga kita melupakan tugas kita sendiri untuk menjaga marwah Kesultanan Banten itu. Apalagi sampai di media-media sosial menjelek-jelekan saudara, sehingga kelihatan Kesultanan Banten itu
tidak bersatu zuriatnya. Ada saudara yang lagi ada tugas kemudian dibubur-buburi dengan istilah-istilah itu bukan keturunan, itu tidak mewakili kesultanan dan lain sebagainya. Nah, itu saya tidak mau menanggapi hal-hal yang remeh-temeh itu karena makin akan menimbulkan kesan tidak baik. Mungkin para sultan juga tidak mau kita hal-hal demikian. Itu yang mohon maaf saya tadi agak keras karena saya udah menyimpan itu. Kebetulan ketemu dengan orangnya, jadi saya ungkapkan agar kita bersama-sama sekarang. Kita juga dulu bersama-sama bagaimana Kesultanan Banten makam-makam itu agak rapi dan alhamdulillah sudah kelihatan rapi. Sedikit banyaknya ada andil kita semua, terutama mereka yang bergerak di dalam lembaga pemangku adat yang tadinya diinisiasi oleh kami, Kang Fatul Latim, Sultan Bambang, Kang Tubagus Mogi, Kang Tubagus Soleh, namun karena ada hal-hal yang tidak selaras, setuju, akhirnya kita dengan Kang Ismetullah, kemudian beliau meninggal, kita dengan Kang Tubagus Abbas, dan akhirnya alhamdulillah karena harus ada ketika pemerintah ingin menggelontorkan sebuah program untuk revitalisasi dukungan daripada keluarga Banten, maka perlu ada lembaga. Alhamdulillah lembaga itu terbentuk. Kemudian ada payung bagi pemerintah untuk ada alasan. Walaupun itu masih dipermasalahkan, bahkan ada yang sampai melaporkannya kepada pengadilan. Jadi gubernur membangun tapi dilaporkan oleh kita sendiri keluarga ke pengadilan. Itu ada. Dan alhamdulillah tetapi semua itu sudah beres dan ini kita mari kita bersatu. Mari sekarang ada masalah baru nih, yaitu masalah nasab daripada Kanjeng Sinuhun Sultan Muhammad yang lihat di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah 2017 atau 18 saya masih menulis itu Ba'alawi Asmat. Kemudian datang keluarga kita dari Madura membawa sebuah data bahwa ini dari Sunan Gunung Jati, ini bukan ke Azmatkan, ini ke Al-Jailani katanya kan, di bahasa Madura ini. Nggak bisa kata saya, kita udah punya pakem Negara Kertabumi 1670, kita sudah punya pakem Purwaka Carubanaga, kita sudah punya pakem berbagai manuskrip Banten, pakem Banten dan sebagainya. Itu awal mulanya sama dengan Kang Elang Parehin dan Kang Haji Purpal. Tetapi ketika ada sebuah kajian di Timur Tengah tentang nasab Ba'alawi, kemudian Kang Tubagus Mogi memberikan hasil beberapa kajian itu. Kata saya tidak akan taklid di dalam bab nasab, saya akan mengkajinya sendiri. Saya kaji, setelah saya dalami, ini Ahmad Al-Muhajir yang disebut sudah lama dengan term Al-Muhajir, ternyata tidak ada kata Al-Muhajir itu. Kata Al-Muhajir itu baru ditemukan abad ke-10 ke-11. Kata-kata Al-Muhajir itu. Al-Muhajir orang yang berhijrah, katanya berhijrah dari Irak ke Hadramaut. Ternyata setelah saya teliti, tahun lahir daripada Ahmad Al-Muhajir 34, tahun wafat Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah ini ditulis dalam kitab-kitab nasab 345. Berarti kita harus melihat kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu. Kitab-kitab yang nasab yang ada pada saat itu ini sesuai dengan teori Rabitah itu tadi Kang Parihin ya. Ketika keluarga kita ada yang menginginkan menikah dengan seorang syarifah, ditanya silsilahnya. Ketika ada susunan-susunan amudun nasab, kemudian ditanya, ini Syekh Sunan Gunung Jati punya anak ini, mana dalilnya? Harus 3 kitab. Ini punya anak ini, mana dalilnya? Harus ada 3 kitab yang mengatakan. Ini itu sama standar daripada ilmunya dalam tata cara menetapkan nasab. Setelah saya cari, tidak ada kitab nasab yang begitu banyak dari mulai abad ke-4 yang menyatakan Ahmad Al-Abah ini yang kemudian disebut Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah Abdullah enggak ada. Disebut hanya namanya Muhammad di abad 4, punya anaknya 1 dan sebagian dari anaknya adalah Muhammad, hanya 1 saja. Abad ke-6 mulai ada
yang menegaskan bahwa anak-anaknya ini ada 3. Itu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi, dikarang 590-an, dia wafat 605. Jadi kitab abad ke-6 dikarang oleh ulama yang wafat di awal abad ke-7, 606. Menyatakan dengan tegas bil jumlatil ismiyah allati tadullu menunjukkan ini adalah al-hasr, tadullu ala al-hasri wal hasri. Jadi para ahli nasab itu telah memiliki metodologi apabila seorang nasabah menulis di dalam kitabnya menggunakan jumlatun ismiyatun, ini adalah tadullu ala al-hasri wal hasri, menunjukkan hanya anaknya demikian. Disebutkan di dalam kitab itu fa'aqibuhu min salasati banin, anaknya yang berketurunan hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah ini sudah tegas, dan tidak ada lagi kemudian di abad ke-7, tidak ada di abad ke-8 ada sebuah manuskrip yang problematik, yaitu namanya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dalam suatu manuskrip menyebutkan sebuah silsilah Syarif Abil Jadid itu langsung kepada Isa, Jadid bin Isa. Ada manuskrip lainnya yang versi cetak itu Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi manuskripnya aja ada 2. Nah, kemudian ada seorang habib namanya Ali As-Sakran pada abad 9 wafat 895, dalam kitabnya Al-Ghurfatul Musyiqah dia mengatakan bahwa silsilah kami dulu namanya Ubaid. Jadi Ubaid bin Ahmad bin Isa katanya. Nah, dia melihat kitab As-Suluk yang di situ ada satu manuskripnya yang menyatakan Bani Jadid ini ke Abdullah, ke Ahmad bin Isa, kemudian dia nyangkok ke situ. Berarti katanya bahwa fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min kitabis suluk. Aku memahami dari apa yang kami sebutkan tadi dengan menukil dari pertama dari kitab As-Suluk bahwa sebenarnya leluhur kami yang namanya Ubaid itu bukan Ubaid tapi Abdullah. Nah, kemudian kenapa bisa menjadi Ubaid? Dikenal oleh keluarganya, bukan Abdullah, karena dia tawaduk. Dari Abdullah ditasghir menjadi Ubaidullah. Dari Ubaidullah Allahnya dihilangkan juga, namanya Ubaid dipanggilnya, dan begitu. Nah, jadi orang yang pertama kali mengatakan bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah, Habib Ali Abu Bakar As-Sakran, tahun wafatnya 895. Maka saya menyatakan itu ada keterputusan 551 tahun digenapkan menjadi 550 tahun. Saya mohon bukti mana kitab yang menyatakan bahwa Ubaid ini anak daripada Ahmad. Tidak ada sama sekali kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai adanya klaim dari Habib Ali As-Sakran yang menyatakan bahwa leluhurnya adalah keturunan Rasulullah dari jalur Ahmad bin Isa, karena dia menggunakan jalur ke Ahmad bin Isa melalui Ubaidillah, yang Ubaidillah dikatakan sebagai anak Ahmad, sementara di kitab 345 sampai 195 ini tidak ada yang menyatakan demikian. Jadi ada keputusan inqita'ur riwayah 550 tahun. Nah, maka saya menyimpulkan setelah itu diketahui oleh saya kemudian bukan hanya kitab nasab, kitab sejarah. Apakah ada di sejarah yang merekam adanya seorang tokoh namanya Abdullah atau Ubaidillah? Tidak ada. Ada seorang raja dari Bani Rasuli yang mencatat nama-nama keturunan Rasul yang ada di Yaman, yang ada di Hadramaut. Semuanya dicatat, tetapi nama ini tidak dicatat. Ahmad mempunyai anak bernama Isa. Dan Ahmad ini adalah imamiyul madhab, madhabnya Syiah. Lalu kenapa di dalam kitabnya Abdullah bin Nuh, yaitu Abdullah bin Nuh, kitabnya Muhammad Dia Syihab yang membuat sebuah biografi tentang Ahmad al-Muhajir, Abdullah
Ubaidillah Ahmad al-Muhajir, Abdullah atau Ubaidillah, ini dikatakan madhab mereka adalah sunnah wal jamaah. Akan terjadinya metamorfosa, perpindahan dari dia menjadi dari Syiah menjadi ahli sunnah ini. Kemudian kitab-kitab yang lain ada sebuah klaim bahwa mereka datang pertama kali Abdullah ini dan Ahmad bersama keluarga Bani Ahdal dan